Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus, mahkota yang Kau siapkan buat kami sebagai tanda bukti kami boleh memerintah bersama Yesus. Karena kehadiran Yesus ke muka bumi untuk memerintah bersama-sama kami. Sehingga pemerintahannya bukanlah pemerintahan yang berdasarkan dari dunia, melainkan berdasarkan dari kuasa kerajaannya. Semua orang yang ada di bumi ini akan bertekuk lutut di bawah kakinya, akan mengaku bahwa Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah, Raja di atas segala raja. Kami melihat, kami percaya bahwa Yesus Kristus datang sebagai Tuhan Allah dan sebagai Raja di atas segala raja, dan kami anak-anaknya memerintah bersama-samanya. Kami bersyukur Tuhan, walaupun sekarang mungkin ada orang-orang yang menyepelekan kami, yang tidak menganggap kami apa-apa, tapi kami tahu betul kami anak raja di atas segala raja. Karena itu kami tidak tersinggung, karena itu kami tidak minder, karena itu kami tidak merasa diintimidasi, karena kami bukan orang sembarangan, bukan orang biasa, tapi anak-anak Allah, anak raja di atas segala raja, yang memiliki roh yang luar biasa, yang memiliki roh yang gagah perkasa, yang memiliki roh yang sanggup memutar balikkan fakta realita, sehingga semua realita yang ada akan kami putar balikkan menjadi kebaikan buat kami. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu supaya kebenaran Yesus, nama Yesus ini dikenal banyak orang, dan rindu kami Tuhan supaya setiap lutut berterut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Kuasa yang bukan berasal dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Tempat ini pasti dalam perlindungan Yesus, sehingga tidak ada orang yang bisa mengganggu gugat ketika pesta anak domba Allah dimulai sampai selesainya. Semuanya dalam kendali Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus, kami alaskan doa ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. 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 Salam. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada jalan keluar, ada kekuatan, ada hidup baru. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Yang meriah. Haleluya. 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 Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Luar biasa, dahsyat ya. Pujian penyembahan yang kita bisa lakukan dan kita bisa nikmati dampak impactnya di dalam roh kita, sehingga kita bisa bersuka cita di dalam hadiratnya. Itu semua bukan karya manusia, tapi karya Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam penyembahan pujian. Tuhan kita bertakhta. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Saudara, kita punya misi yang besar. Misi yang besar adalah memperkenalkan Yesus Kristus dengan akurat. Misi yang besar adalah supaya semua orang mendengar namanya. Misi yang besar adalah semua orang boleh mengenal namanya. Untuk orang percaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menjalankan amanat agungnya. Amen. Untuk memberitakan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah dan Juru Selamat. Amen. Karena di luar Yesus hanya ada kebinasaan. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Itulah misi kita di muka bumi ini. Bukan hanya sekedar nyanyi, menyembah, memuji, tapi kita punya misi yang besar. Haleluya. Untuk menjalankan misi itu harus ada imunitas, harus ada kekuatan, harus ada suntikan. Itulah lewat penyembahan pujian tadi. Kita menerima suntikan, imunitas, menerima kekuatan dari Tuhan, sehingga kita punya kemampuan untuk memberitakan namanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Makanya jangan main-main dengan pujian dan penyembahan. Itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan hanya kita lakukan hanya di gereja, tapi waktu kita sendirian di kamar, kita harus punya jam-jam doa, jam-jam pujian, jam-jam penyembahan. Karena itu adalah
sesuatu yang luar biasa yang dapat menarik hadirat urapan kuasa Tuhan mengalir ke area aspek hidup kita. Sehingga kita mendapat imunitas ilahi dari Tuhan Yesus untuk kita menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita nggak bosan-bosan untuk memberitakan nama Yesus dan memperkenalkan Yesus secara akurat. Sebelum saya memperkenalkan Yesus secara akurat, saya akan tampilkan seorang yang tidak mengenal Yesus, walaupun dia mengaku sudah pendeta kaliber dulunya, tapi dia tidak mengenal Yesus sehingga dia meninggalkan Yesus. Menurut saya ini adalah kebodohan, karena dia tidak bisa mengenal Yesus dengan benar. Kita tampilkan video ini. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudaraku, jujur di hadapan Allah dan Rasulullah SAW, saya dan keluarga bukan dari keturunan Islam. Saya dan keluarga dari keturunan Kristen fanatis. Saya hidup dan lahir dibesarkan di Manado dan bertugas di gereja Kristen Injili di tanah Papua 16 tahun. Saya orang yang sangat fanatis mempertahankan keyakinan musyrik Kristen. Keyakinan musyrik Kristen. Allah memberikan kami petunjuk, may yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Allah berikan kami sekeluarga, saya dan istri anak, petunjuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Ibu sekalian, yang kita akan mau bahas sebenarnya yang saudara Yaya Waluni katakan, dulu dia menganut agama Kristen musyrik. Nah, agama Kristen musyrik, agama Kristen musyrik. Saudara, kita nggak peduli orang mau masuk Islam sebanyak apa, itu urusan dia. Tetapi karena ada kekeliruan, kesalahan dia, sehingga dia bisa masuk Islam. Kesalahan kekeliruannya adalah dia katakan Kristen itu agama musyrik. Kristen itu agama musyrik. Saudara, musyrik itu artinya memiliki beberapa Tuhan. Itu arti musyrik. Misalnya begini ya, engkau menyembah Yesus, engkau menyembah batu, itu musyrik. Engkau menyembah Tuhan Allah, engkau menyembah juga yang namanya sungai, itu musyrik. Dan yang dia maksudkan musyrik di sini, saya yakin betul, karena dianggap dia kita menyembah tiga Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pasti arahnya ke sana, tidak mungkin tidak ke sana. Jadi itu dianggapnya musyrik. Ini adalah sebuah pemahaman yang salah. Ini pemahaman yang keliru, yang dia dapatkan dari doktrin dogma yang sudah semenjak tahun 325 dipelihara, sehingga dia bisa digoncangkan oleh ajaran yang mengatakan Tuhan Allah itu Esa, yang disebut dia tadi Allah Subhanahu wa taala Esa. Jadi hanya satu, sedangkan Kristen Tuhannya tiga. Berarti Kristen itu musyrik, karena arti musyrik berarti menduakan Tuhan, mentigakan Tuhan, mempatkan Tuhan, melimakan Tuhan. Itu artinya musyrik. Tapi sesungguhnya dia adalah orang yang paling bodoh dan keliru. Kristen bukan agama musyrik. Kristen hanya menyembah Allah yang Esa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Yesus tidak pernah mengajarkan kita menyembah tiga Tuhan atau 3113. Yesus mengajarkan kita menyembah Allah yang Esa. Dia adalah Allah yang datang ke bumi mengambil rupa manusia dan memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai Tuhan Allah yang namanya adalah Yesus Kristus. Sebagai anak manusia, sebagai nabi, dia menjadi teladan contoh, dan dia mengajarkan tentang tauhid, tentang konsep Tuhan. Mari kita baca. Haleluya. Markus 12 ayat 29.
Haleluya. Markus 12 ayat 29. Sudah? 3, 2, 1. Jauh Yesus, sungguhnya Jadi sebagai anak manusia, sebagai nabi, Yesus tidak mengajarkan kepada kita menyembah 3 Tuhan atau Tuhan 3113 atau yang biasa disebut 3 in 1, Trinitas dan seterusnya dan sebagainya. Yesus mengajarkan kita untuk menyembah Tuhan Allah yang Esa. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Tuhan dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita lanjutkan ayat yang berikutnya, saudara. Di dalam Yudas 1 ayat 25, kita baca Yudas 1 ayat 25. Haleluya. Yudas 1 ayat 25. 3, 2, 1. oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Yesus, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus. Artinya Allah yang Esa yang tidak kelihatan, Dia datang mengambil rupa, ada bentuk tubuh yang Dia perkenalkan namanya Yesus Kristus. Itulah Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa. Dengan kata lain, banyak orang besar tapi Dia kebesaran. Dia lebih besar dari orang besar. Kekuatan artinya Dia memiliki sumber kekuatan. Orang lain boleh kuat tapi tidak punya sumber kekuatan. Sumber kekuatan hanya ada di dalam Yesus. Dan Dia punya kuasa. Bukan kuasa yang bisa hilang sebentar, tapi kuasa yang kekal sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya dikatakan sebelum segala abad. Ini berbicara kekekalan. Kuasa Dia kekekalan sebelum segala abad. Sebelum ada hari, sebelum ada tanggal, sebelum ada waktu, sebelum ada siang, sebelum ada malam, sebelum ada bulan, sebelum ada bintang, Yesus sudah ada. Haleluya. Dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Yang luar biasa diakhiri sampai selama-lamanya. Artinya bukan sampai sekarang, tapi sampai selama-lamanya. Dia tetap, haleluya, yang punya kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka di Wahyu pasal 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Supaya Yaya Waloni bisa belajar kepada pendeta yang benar. Jadi dia tidak mengatakan Kristen itu agama musyrik. Haleluya. Saya tidak menyinggung siapapun, tapi saya berikan pemahaman kepada Yaya Waloni ini. 3, 2, 1. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan ada yang akan datang. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Konteksnya ini adalah Yesus. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yang ada artinya ada tanpa diadakan, ada memang sudah ada, artinya sebelum semua ada, Dia sudah ada. Haleluya. Dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dengan kata lain, Dia ada bukan diadakan, Dia memang ada sebelum semua ada, dan Dia ada sampai yang akan datang. Dengan kata lain, sampai selama-lamanya, tidak berkesudahan. Yesus Tuhan Allah, tetap Tuhan, tetap Allah, tetap maha kuasa, yang maha kuasa. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian,
Kalau Yesus bukan Tuhan Allah, tidak boleh pakai kata yang maha kuasa. Di akhir kata di sini dikatakan yang maha kuasa. Ini mengacu kepada aku adalah Alfa dan Omega. Aku Alfa dan Omega adalah yang maha kuasa. Yang maha kuasa hanya ada satu, yaitu Tuhan Allah. Karena itu engkau dan saya tidak salah menyembah Yesus, karena Dia yang maha kuasa. Dialah Tuhan Allah. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Saya harus ulang-ulangi pelajaran ini, saudara. Tapi selalu pasti ada yang baru, ada pengungkapan yang baru. Itu sudah pasti, saudara. Ada pencerahan-pencerahan. Dia katakan Dia Alfa dan Omega. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kita baca ayat yang selanjutnya. Haleluya. Tidak ada Allah lain lagi selain Yesus. Haleluya. Kita baca. 1 Korintus 8 ayat 4. Haleluya. 3, 2, 1. Tentang dari persembahan berhala kita, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Saya tidak mau membahas secara tuntas karena nanti terlalu lama. Saya hanya menekankan ayat yang bagian ketiganya. Di situ dikatakan, atau bagian akhir, tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Dengan kata lain, kekristenan tidak mengenal tiga Tuhan, tidak mengenal 3-1-1-3. Kekristenan hanya mengenal Allah yang esa. Allah yang esa Bapa kita. Dia punya nama, namanya Yesus Kristus. Itulah Tuhan Allah kita yang maha kuasa, Alfa dan Omega, tidak berawal, tidak berakhir. Dialah yang menolong saudara. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang luar biasa. Haleluya. Kita baca di Efesus 1, saudara, ayat yang ke-17. Efesus 1 ayat 17. Saya harap Anda bisa mengingat ayat-ayat ini supaya Anda bisa menjawab. Karena ada satu kampung di daerah NTT, ya, mualaf semua. Saya percaya itu bukan hanya karena Indomie dan karena dibangunkan rumah, tapi konsep ketuhanan yang tidak jelas sehingga gampang digoncangkan. Kalau konsep ketuhanan kita itu jelas, kita tidak akan bisa digoncang oleh Indomie, tidak akan bisa digoncang oleh dibangunkan rumah, karena kita mengenal Tuhan dengan akurat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Doakan saudara, karena beberapa hari atau beberapa minggu lagi kita akan cek wilayah itu, karena sudah ada pendeta yang pernah ke sana. Dan Anda mungkin sudah lihat videonya tadi, ya baru kita upload kemarin malam, ya cukup banyak yang nonton, mungkin sudah 17 ribuan, saudara. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, baca 3, 2, 1. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Dia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita. Allah Tuhan kita itu Yesus Kristus. Dia itu adalah Bapa yang mulia itu, supaya Yesus Kristus Bapa yang mulia memberikan kepadamu roh hikmat. Artinya roh hikmat di sini bukan berarti Tuhan itu dua. Roh hikmat di sini artinya adalah Tuhan mampu memberikan hikmatnya kepada Anda dan saya di dalam rohmu, sehingga engkau bisa mengenal Tuhan dengan benar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau kekristenan mengenal Yesus dengan benar, kekristenan memiliki otoritas kuasa seperti yang Yesus punya, seperti yang Yesus miliki. Amen. Tapi kalau kekristenan mengenal Yesus tidak akurat, maka kekristenan itu tidak memiliki kuasa seperti kuasa yang Yesus miliki. Karena Yesus tidak pernah mau diduakan.
Dia hanya mau diutamakan lebih dari semuanya, lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu sebabnya saudara, Bapak Ibu sekalian, kita baca yang selanjutnya. Haleluya. Yohanes 14 ayat 14. 3, 2, 1. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Yesus mengatakan, kalau kau minta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Dengan kata lain, engkau tidak boleh meminta dalam nama siapapun, karena nama-nama yang lain tidak akan bisa mengabulkan doamu. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Dia yang mampu mengabulkan doamu, karena dia nama tertinggi, nama di atas segala nama. Dia nama yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan Allah. Hanya Tuhan Allah yang sanggup menyelesaikan masalahmu, menyelesaikan persoalanmu. Karena itu, minta kepada nama Yesus, tidak boleh kepada yang lain. Minta kepada nama Yesus, minta kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus yang melakukannya. Engkau tidak boleh pakai perantara, engkau langsung kepada Yesus, karena Yesus berkata, sudah selesai. Tidak ada lagi pengantara-pengantara, tidak ada perantara-perantara. Engkau langsung kepada Dia. Dia yang akan melakukannya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada orang-orang tertentu yang sudah berdoa pakai nama Yesus, tapi sampai sekarang dia punya doa nggak dikabulkan. Mungkin juga sudah terlalu lama dia berdoa. Saudara, yang Tuhan lakukan adalah di dalam kehidupan orang percaya, bukan karena orang itu berdoa, tapi karena orang itu memiliki hubungan yang akrab dengan Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Seandainya hari ini saya diberi nomor Pak Joko Widodo dan saya telepon beliau, beliau katakan, halo, 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 ya saya Risuli Lubis. Oh, siapa Anda? Joko Widodo bisa dengar suara saya, Joko Widodo bisa jawab saya, tapi dia tidak kenal saya karena saya tidak punya hubungan dengan dia. Jadi apapun yang ku minta itu tidak akan pernah dia kasih, karena aku tidak punya hubungan dengan dia. Jadi saudara, ada orang-orang tertentu berkata, aku sudah berdoa pakai nama Yesus, kenapa kau tidak dikabulkan? Saya bertanya lagi, apakah orang itu ada hubungan intim dengan Yesus? Apakah Yesus benar-benar menyatu dengan orang itu? Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Kuasa doa sangat penting sekali. Haleluya. Itu sebabnya saudara, berkali-kali setiap pagi, terlebih terus tadi, ada 12 orang apa 10 orang yang saya telepon jam 4:30, karena jam 1:30 saya sudah bangun, sudah menyembah, memuji Tuhan, sudah berdoa. Jadi saya coba semuanya, dan semua rata-rata nggak ngangkat. Yang bisa terdeteksi lewat teknologi, mereka tidur di atas jam 12. Ada jam 1, ada jam 12 malam, ada jam 1 pagi. Saya tidak tahu bisnis apa jam 1 pagi. Yang saya tahu bisnis esek-esek yang ada. Haleluya. Kenapa tidur terlalu jauh malam? Kalau tidur terlalu jauh malam tidak mempengaruhi hubungannya dengan Tuhan di waktu pagi hari, itu no problem. Tetapi mau tidak mau, pasti itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tubuh kita punya kekuatan yang terbatas secara medis. Itu sebabnya kita butuh banyak istirahat. Makanya saudara, beberapa hari ini jam 8 malam saya sudah tidur, sehingga jam 1:30 pagi saya sudah bangun. Dan tadi ada 10 orang yang saya telepon, ada yang nggak angkat, semua nggak angkat, hanya 2 orang yang, hanya 1 orang yang angkat. Haleluya. Dan 1 orang lagi tidak angkat tapi balas. Yang 1 lagi balasnya jam 7:30.
Yang satu lagi balasnya jam 9 apa jam berapa? 9 pagi. Saudara, jangan kau pikir hubungan begitu. Itu bukan hubungan. Haleluya. Itu bukan hubungan. Hubungan itu ada satu perjanjian. Hubungan itu ada satu perjanjian. Waktu saya nikah dengan istri saya, kami waktu itu, saudaraku yang saya kasih, walaupun kami tidak punya cincin waktu itu, tapi ada seperti dikasih tahu gambaran, ya, seperti cincin inilah. Kami nikah pun sampai nggak punya cincin, saudara. Haleluya. Saking begitu minus, tidak ada uang, saudara. Tetapi kebanyakan orang nikah pasti dia harus pakai cincin. Yang cincin itu menyatu, tidak boleh ada terpisah. Dia menyatu, bulatnya menyatu, saudara. Itu artinya apa? Artinya itulah hubungan yang tidak boleh terpisahkan. Jadi kita dengan Yesus harus ada hubungan. Haleluya. Hubungan ini, saudara, ada perjanjian. Makanya waktu di pernikahan ada perjanjian di sana. Ya, perjanjiannya waktu kau susah, waktu kau senang, waktu kau menderita, waktu kau sakit dan seterusnya dan sebagainya, aku tetap setia kepadamu. Dan begitu jugalah hubungan kita dengan Yesus sebagai mempelai wanita. Gereja Tuhan adalah mempelai wanita. Kita punya hubungan yang begitu sangat intim dengan Yesus. Amin. Kalau hubunganmu intim dengan Tuhan, doa-doamu pasti cepat dikabulkan. Amen. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Karena itu hari ini, saudara, aku harus agak sedikit lari keluar. Aku akan tekankan doa untuk beberapa menit ke depan. Doa itu sangat penting. Kau harus ada komitmen dengan Tuhan. Kau harus ada perjanjian dengan Tuhan. Bukan suka-sukamu. Kalau jam 10 ada waktu, baru jam 10 pagi. Kalau kau mau jam 11 siang, jam 11 siang. Tidak bisa begitu. Kau harus bayar harga. Haleluya. Kemarin saudara kami sekeluarga doa puasa, termasuk Sadrak yang umurnya masih berapa tahun, kelas 5 SD baru naik, ya. Tapi dia bisa doa puasa sampai jam 5 sore. Itu bukan gampang. Itu bukan mudah. Cobalah Ibu Manurung buat. Mudah nggak? Itu bukan mudah. Itu bukan gampang. Menurut saya, apa yang saya terima dari Tuhan ini belum seberapa dibandingkan harga yang sudah dibayar. Tetapi kalau saya ngomong begitu, itu juga saya keterlaluan karena dia sudah melakukan di atas Golgota. Amen. Tetapi saya mau kasih contoh buat saudara, saya sudah melakukan itu sehingga wajar saya untuk mendapatkan ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Itu sebabnya, saudara, saya katakan kepada anak-anak saya, hanya Tuhan yang bisa memelihara kita. Hanya Tuhan yang bisa memelihara gereja ini. Anak-anak saya doa puasa. Puji Tuhan, saudara. Yang seharusnya sudah mulai kelabakan karena harinya sudah mulai tinggal beberapa jam lagi hari Sabtu. Berarti sudah datang tagihan. Bukan tagihan hutang, tagihan dari istri untuk uang belanja. Haleluya. Dan puji Tuhan waktu dicek semuanya ada. Saya bisa kasih 5 juta buat istri saya. Haleluya. Karena saya punya hubungan dengan Yesus. Haleluya. Dan sekarang saya katakan kepada anak saya, beberapa hari yang lalu, waktu beberapa hari yang lalu dia ngomong, iya Pak, daripada makan di sini makan tempat Pak Manurung. Kenapa? Kan gratis. Enggak. Sekarang kita makan di rumah jemaat tidak boleh gratis. Kalau 20.000 dia jualan, kita bayar 40. Saya bilang, haleluya. Kalau misalnya ada kalian jualan, saya udah kebilang kemarin ke Pak Jandri, dia datang ke kamar saya suruh ke kamar. Kalau nanti aku datang ke tempat, mau aku makan ciki-ciki padahal harganya 2.000, saya kasih 20.000, jangan kaget. Haleluya. Tapi hak saya harus beri juga perpuluhanmu ke saya. Kalau kau nggak beri, itu urusanmu dengan Tuhan. Memang saya tahu kau nggak beri, tapi saya harus sampaikan. Haleluya. Jadi saya sekarang dirubah Tuhan otak saya. Jangan kau makan hak orang lain. Hakmu aja ambil. Kalau kau makan di rumah jemaat, kalau dia dagang, payah. Kecuali dia nggak dagang. Walaupun nggak dagang, gue tanya. Pernah saya ke rumah si Tere, ada Naomi di situ juga. Dia kasih kue. Haleluya. Pas waktu itu di sebelah, saya ingat ada si Randy. Dia kasih kue. Wih, dari mana duit mau beli kue-kue seperti ini, berapa? Saya mau ganti, tapi dia nggak mau. Haleluya.
Artinya saya tidak mau makan yang bukan hak saya. Sekarang setiap parkir dimanapun saya harus kasih lebih. Dulu saya paling gak suka dengan orang seperti itu. Tapi Tuhan robah otak saya. Tuhan katakan, berilah maka kau akan diberi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, dasar luar biasa. Alkitab berkata, lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Haleluya. Haleluya. Makanya kemarin saya panggil si Jandri, termasuk juga Violina, dan saya cerita sama si Jandri, saya katakan kita harus ada diakonia karena jemaat tidak sanggup memberikan perpuluhan. Berarti harus caranya diakonia. Diakonia itu begini, saudara. Ketuanya nanti Pak Jandri, saudara. Siapapun di antara saudara tiap bulan harus ngasih. Yang 50.000 kek, yang 100.000 kek. Tentu saya pun harus ngasih buat dia. Haleluya. Tentu saya pasti lebih banyak. Gembala harus lebih banyak dari jemaat. Gembala tidak boleh gunting bulu jemaat. Haleluya. Haleluya. Bulu dombanya tidak boleh digunting. Bulu dombanya dipelihara saja. Haleluya. Sampai betul-betul lebat itu bulu domba. Haleluya. Jadi saudara, saya katakan demikian kemarin ke Jandri, saudara. Saya bilang supaya kita bisa bantu orang-orang yang kekurangan. Sekarang ada gempa, kita nggak bisa buat apa-apa. Sebenarnya kalau kita punya uang diakonia, kita bisa buat sesuatu. Bolak-balik saya ditelepon oleh MD karena tidak kasih perpuluhan gereja ke pusat. Katanya mana perpuluhan jemaat? Dan beberapa orang dipecat gara-gara gak kasih perpuluhan. Tapi puji Tuhan saya tidak dipecat-pecat. Kenapa? Karena saya kalau dipecat saya punya gereja sendiri. Di sosmed aja saya, haleluya. Haleluya. Di sosial media saya sudah lebih cukup daripada begini khotbah. Haleluya. Ini ngabisin waktu dan juga harus kasih makan dan segala macam seterusnya. Di sosmed cuma sendiri, nggak perlu latihan, nggak perlu apa, semuanya. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang punya hubungan intim dengan Yesus, itulah orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Kalau begitu hari ini kau harus mengambil keputusan untuk mendisiplin dirimu supaya kau bangun hubungan dengan Tuhan. Karena kalau kau hanya doa tidak punya hubungan, doamu itu hanya sampai plafon jatuh, sampai plafon jatuh. Tapi kalau kau punya hubungan, Tuhan langsung tangkap supaya tidak nendang plafon. Kenapa? Karena kau punya hubungan. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya kasih contoh. Ketika saya naik sepeda motor, saya lihat orang itu jatuh. Kalau saya tidak punya hubungan akrab dengan dia, tidak spontan saya bisa nolong dia. Saya akan berpikir dulu, kalau saya tolong bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Tapi kalau istriku yang jatuh, otomatis saya langsung buang itu motor dan saya akan tolong dia. Kenapa? Karena kami punya hubungan. Amen. Itulah pentingnya hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Dan kalau Anda mau di mentoring, Anda harus siap. Karena ada beberapa orang yang tidak bisa dicek jam berapa dia mati handphone, jam berapa dia lihat WA-nya terakhir. Haleluya. Jadi di handphone itu seharusnya jamnya terakhir ada. Jam terakhir dia lihat WA harusnya ada. Tapi ada beberapa orang yang nggak bisa dicek. Saya nggak tahu apa disengaja atau memang, haleluya. Yang jelas laki-laki, bukan perempuan. Haleluya. Ayah bilang, oh itu nggak bisa dicek. Haleluya. Tapi mungkin dia tidak tahu teknologi itu. Tolong dibantu nanti dia, supaya bisa kita mentoring orang ini. Haleluya. 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 Sampai Mama Christine berapa kali saya telepon pagi-pagi, dan sampai sekarang 3 kali telepon saya tiap pagi, sampai sekarang tidak dibalas. Bayangkan betapa sakitnya di sini. Haleluya. Haleluya. Andai kata Yesus yang melakukan itu terhadapmu, bagaimana hati Yesus? Untung saya bukan Yesus, sehingga saya tidak bisa buat banyak kepada saudara. Kenapa? Karena saya kalau terlalu intervensi, maka Pak Henry akan marah. Hei, itu istri saya. Tapi kalau Yesus yang melakukan, Pak Henry pun angkat tangan. Tuhan Yesus, aku tidak berani campur tangan. Itu urusanmu lah. Karena kau udah turun tangan, aku angkat tangan Tuhan. Karena itu saudara, bangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar jangan hanya untuk Yaya Waloni, ini untuk kamu semua. Haleluya. Agak keluar saya supaya ada yang kau bawa pulang. Haleluya. Haleluya. Jadi kita kalau doa langsung kepada Yesus saja. Jangan lain-lain. Yesus,
Di dalam engkau aku percaya. Di dalam engkau pasti ada. Di dalam engkau pasti bisa. Nggak ada yang mustahil bagimu. Yesus, engkau Tuhan Allahku. Sepatah kata engkau kata Yesus, jadi semua ini. Gampang kok. Ada orang bilang sama saya, aku nggak bisa doa. Kau nggak bisa ngomong? Bisa. Doa nggak bisa? Nggak. Ngomong bisa? Bisa. Doa itu sama dengan ngomong. Haleluya. Tapi karena mungkin dia tidak terlatih, tidak dilatih dirinya, maka dia sangat sulit untuk berdoa karena dia pikir doa itu harus kata-katanya kata-katanya harus protokoler, teratur, harus betul-betul disusun rapi. Enggak. Tuhan tidak lihat kata-kata yang rapi. Tuhan hanya lihat kalau hatimu rapi. Amin. Tuhan pasti kabulkan doa. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dasar luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kenapa Yesus ini mampu melakukan itu? Mari kita buka Matius 28. Matius 28. Matius 28 ayat yang ke 18. Matius 28 ayat 18. 3, 2, 1. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Alkitab bilang ya, segala kuasa, haleluya, telah diberikan kepada Yesus. Segala kuasa yang di mana? Di sorga dan di bumi. Haleluya. Kalau di sorga dan di bumi segala kuasa itu ada pada Yesus, berarti dialah yang mengendalikan semuanya. Berarti dialah Tuhan Allah itu. Oke, kalau kita mau berargumentasi, bukan di sini katanya ada yang memberi. Saudara, sebagai anak manusia, kalimat ini berlaku baginya. Tapi sebagai Tuhan Allah, kalimat ini tidak berlaku baginya. Karena memang dia Alfa dan Omega. Amin. Haleluya. 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 Dia tidak diberi kuasa. Memang dia yang punya segala kuasa. Amin. Tetapi sebagai anak manusia harus begini kata-katanya. Itulah kalau seseorang sudah punya hubungan intim dengan Yesus, dia nggak terganggu dengan kata-kata ini. Haleluya. Haleluya. Karena jelas kalau kita baca Filipi 2, yang walaupun dalam rupa Allah, di ayat 6, tidak menganggap setara dirinya dengan Allah, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Dengan kata lain, dia yang Allah membatasi dirinya untuk bisa bergaul dengan murid-muridnya sebagai manusia. Tetapi kealahannya tidak hilang. Namun untuk kita bisa mengerti, bisa paham, ayat ini harus berbunyi begini. Karena waktu itu kemanusiaannya pun tidak bisa terpisah dari kealahannya. Itu sebabnya segala kuasa di sorga, di bumi telah diberikan kepadaku. Tidak ada satu nabi pun di muka bumi. Ada seorang pernah mengatakan ceramah, ada kurang lebih 124 nabi, 124.000 nabi. Hanya nabi yang terakhir yang sukses katanya. Nabi yang terakhir Yesus kata Alkitab. Haleluya. Dan tidak ada nabi yang lain yang pernah berkata segala kuasa di sorga, di bumi telah diberikan kepadaku. Tidak ada nabi yang lain. Tidak ada nabi yang lain. Haleluya. 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 Hanya Yesus. Karena itu saudara, Yesus itu bukan hanya sekedar nabi. Kenapa? Segala kuasa. Sekarang saya umpama raja ya. Tapi segala kuasa, kerajaan semua sudah kuberikan kepada Jandri. Saya nggak bisa buat apa-apa. Jandri bisa punya hak de facto, punya hak veto, punya hak untuk menghukum, menghakimi. Dia bisa katakan, tangkap dia. Oh, tapi dia bekas raja, tangkap. Maka semua prajurit harus tangkap. Saya tidak mau mengulas terlalu dalam. Karena nanti ada yang telinganya agak panas. Saya sering lihat di komen-komen begitu. Haleluya. Tetapi di sini kan sudah sederhana sekali. Segala kuasa di sorga, di bumi sudah ada pada Yesus. Terus mau ke siapa lagi kau pergi? Cukup Yesus saja. Amen. Selesai semua, beres. Haleluya. Amen. Inilah yang membuat Yahya Wahloni jadi murtad, jadi ustaz. Kenapa? Dia pikir kita menyembah tiga Tuhan. Kita tidak menyembah tiga Tuhan. Kita menyembah Allah yang Esa. Allah yang Esa tidak kelihatan datang ke bumi mengambil rupa manusia. Kenapa nggak bisa? Orang dia Allah Maha Kuasa. Siapa yang mampu membatasi dia? Siapa yang bisa membatasi dia? Siapa yang mampu melarang dia? Haleluya.
suka-suka dia. Oh, kalau dia jadi kerbau bisa. Tapi kenapa nggak jadi kerbau? Nggak mau dia. Kerbau nggak berbuat dosa. Karena kerbau tidak dihakimi. Segala binatang nggak dihakimi perbuatannya. Hanya manusia. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Roma 3:23. Bukan satu manusia, semua manusia, termasuk saudara dan saya. Puji Tuhan, oleh penebusan Yesus kita tidak dihukum. Semua manusia, tidak peduli siapapun dia. Siapa yang ngomong? Alkitab, Roma 3:23. Haleluya. Jadi saudara, segala kuasa di sorga di bumi ada pada Yesus. Haleluya. Dan kita lihat selanjutnya. Haleluya. Yesus perkenalkan dirinya sebagai Tuhan Allah kepada murid-muridnya. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Yohanes 14. Haleluya. Mulai ayat 6 berarti. Mulai ayat 6. Haleluya. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Saudara, seolah-olah ayat ini Bapa lebih besar. Jadi Yesus hanya jembatan, jalannya. Kan begitu. Tapi saya paham karena saya mengenal Yesus. Sebagai anak manusia, memang harus begini ayatnya. Tapi next, lanjut. 3, 2, 1. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu mengenal Dia. Saudara, Yesus bilang gini kepada murid-muridnya, sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Melihat siapa? Melihat Yesus. Muridnya melihat Yesus. Makanya bingung muridnya ayat 8. Loh, kok tadi cerita Bapak kok kamu udah melihat? Aku nggak melihat, yang kulihat Yesus gitu loh. Ayat 8. 3, 2, 1. Tapi kepada Tuhan, tunjukkanlah apa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Mungkin Yaya Waloni ini Filipus akhir zaman. Dia katakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Dengan kata lain, Filipus mau berkata begini, mana sih Bapa itu? Aku lihat kau. Tapi kenapa kau bilang kalau aku lihat kau sudah lihat Bapa? Mana? Next. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak kenal Aku. Stop lu. Filipus sudah lama bersama Yesus tapi nggak kenal Yesus. Jangan sampai ada pendeta udah lama melayani Yesus tapi nggak kenal siapa Yesus. Haleluya. 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 Buktinya Yaya Waloni. Haleluya. Dia ngaku udah belasan tahun katanya jadi pendeta waktu itu. Tapi dia nggak kenal Yesus. Wajar, Yaya Waloni dia nggak pernah langsung bersentuhan fisik dengan Tuhan. Tetapi Filipus bersentuhan langsung dalam kesehariannya. Namun Filipus tidak tahu siapakah itu Yesus. Terus, barang siapa? 3, 2, 1. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah apa itu kepada kami. Yesus jadi bilang gini, gimana sih lu? Kalau lu lihat gua, lu lihat Bapa. Apalagi yang mau gua tunjukin? Next. 3, 2, 1. Tidak percaya engkau bahwa di dalam Bapa di dalam Aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan. Saudara, fisiknya termasuk lidah mulut bibirnya itu lidah mulut bibir yang orang lihat manusia. Sehingga Yesus harus bilang, apa yang kau omong ini bukan dari lidah mulut bibirku. Ini yang di dalam Aku, Bapa dan Aku adalah satu. Akulah Bapa itu. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Mari, Yohanes 10, Yohanes 10, Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Haleluya. 3, 2, 1. Yesus dengan tegas berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kau cukup panggil Yesus, kau sudah bertemu dengan Bapa. Kau panggil Yesus, kau sudah bertemu dengan Tuhan Allah. Karena itu hanya satu yang harus kau sebut, Yesus, Yesus. Jangan sampai ketika kau mau jatuh dari motor, kau bilang Bapa.
Takutku bapak si pahutar lari. Tapi kok kau bilang Yesus, dialah Bapak kita. Haleluya. Dialah Tuhan Allah kita. Tidak ada lagi yang lain. Haleluya. Haleluya. Makanya Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Di sini Yesus mulai tegas. Tidak ada lagi kompromi. Dia langsung katakan. Sampai saudara, dia katakan Yohanes 16 ayat 25. Dia tegas. Tiga, dua, satu. Semuanya itu katakan kepadamu dengan biasa. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan biasa, tetapi terus terang memberitakan kepadamu. Yesus berkata kepada murid-muridnya begini, selama ini aku ngomong pakai kiasan-kiasan, sekarang aku mau terus terang dah, mau ngomong Bapak terus terang. Lu mau tahu nggak siapa Bapak itu? Mau tahu nggak lu? Dia kasih tahu. Terus next ayat 26. 3, 2, 1. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak akan berkata kepadamu bahwa aku meminta bagi kepada Bapa. Ngapain lagi dia minta kepada Bapa? Orang Bapa itu adalah Yesus itu. Ngapain lagi dia minta kepada Bapa? Haleluya. Karena dia sudah katakan Bapa dan aku satu. Haleluya. Saudara, lagi ngapain dia minta kepada Bapa? Karena tadi sudah kita sudah baca Matius 28 ayat 18. Segala kuasa di sorga di bumi ada padaku. Ngapain lagi dia minta? Makanya dibilang pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dalam nama Yesus, dan tidak aku dan tidak Yesus katakan kepadamu, kepada kita semua, bahwa Yesus meminta bagimu kepada Bapa. Karena Yesus Tuhan Allah, Dia yang melakukannya. Dialah Tuhan alam. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Jangan terjebak dengan hanya kata-kata kiasan-kiasan. Makanya Yesus bilang ini kiasan. Saudara, Tuhan datang membuat kita tidak lagi ribet, simple. Sehingga kita cukup bilang, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang memelihara hidupku, menjaga, melindungiku. Aku percaya bahwa di dalam Engkau aku bisa, aku menang bersamamu. Itulah kekuatan yang dahsyat luar biasa. Tapi kembali ke belakang tadi, harus ada hubungan. Haleluya. 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 Kalau tidak ada hubungan, kata-katanya sama, tapi barangnya itu namanya barang KW, palsu. Tapi kalau ada hubungan, saudara, bisa saja. Saya dulu pernah ada teman pengusaha, saudara, dia main spare part, shopbreaker. Oke, saya kenalkan ke seseorang, akhirnya dia main di sana, saudara. Untungnya lumayan karena diambil dari Cina. Lama-lama yang minta ini minta merek tertentu. Tadi nggak pakai merek, minta merek tertentu. Pengusaha ini konsultasi sama saya. Gimana Pak Pendeta? Boleh nggak kasih merek ini? Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada hubungan. Tapi kalau kita datang ke pemilik merek, ke si pemilik merek, kau merek apa punyamu? Johnny Kan, misalnya Johnny Kan, tolong ya kasih lisensinya Johnny Kan, saya boleh pakai. Haleluya. Barang-barang Jepang itu mobil-mobil Jepang, bukan di Jepang dibuat sekarang, itu di Taiwan sana, dibanyakan di Thailand, supaya lebih mudah kemarin. Kalau mau yang dari Jepang langsung dulu Toyota Soluna itu asli dulu dari Jepang. Tapi sekarang nggak di Thailand. Tapi lisensinya dari Jepang. Berarti itu sah. Haleluya. Jadi saya bilang nggak boleh. Jadi saudara, kalau engkau berdoa dengan kata-kata yang sama dengan orang tertentu, misalnya dengan saya, tapi kalau kau nggak punya hubungan dengan Tuhan, itu namanya KW. Haleluya. Haleluya. Barang KW memang sulit dibedakan dengan yang asli. Hanya orang-orang yang jeli, yang benar-benar sering megang barang itu baru dia tahu. Kok nggak bisa bedakan mana emas, mana bukan emas sekarang? Semua kuning. Kadang-kadang kita pikir orang itu pakai gigi emas. Toto udah 7 malam 7 hari dia nggak gosok gigi. Haleluya. Kita pikir emas. Jadi Yesus bilang kalau kau berdoa dalam namaku, aku yang melakukannya. Haleluya. Aku tidak minta lagi sama Bapa. Dia yang melakukannya. Jadi sekarang kau ikut Yesus mau untuk apa sih? Kan
kan supaya selamat. Ya. Haleluya. Betul nggak? Ya. Kan juru selamat Yesus. Ya. Haleluya. Dan Yesus sudah ngomong, kalau kita minta ke dia nggak ngomong lagi ke Bapa, dia langsung yang kasih. Ya. Lo kok bingung amat? Dia udah bilang, kalau kau minta kepadaku, aku nggak minta kepada Bapa, aku yang buat. Haleluya. 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 Karena apa? Karena segala kuasa di sorga di bumi ada dalam nama Yesus. Ini kan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Jadi kita menyembah Tuhan Allah yang Esa. Namanya Yesus Kristus. Bukan menyembah 3 Tuhan. Bukan 1-3-3-1. Tidak. Allah kita punya kepribadian di dalam Yesus Kristus itu. Yesus itu kepribadian Allah kita. Banyak hal yang dia bisa buat. Kalau kita mau buat nama-nama ya terserah, tetapi bukan berarti dia jadi 5. Allah yang maha kuasa berarti 1, Allah yang maha dahsyat 2, Allah yang maha tahu 3, Allah yang maha bisa 6. Enggak begitu. Haleluya. Itu karyanya. Tapi pribadinya hanya 1. Yesus. Tuhan Allah yang Esa, Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya kalau ada orang kerasukan setan, kau bilang, "Kusir kau." Dalam nama Bapak, keluar kau, Bapak, keluarkan dia Bapak. Haleluya. Kebetulan yang kerasukan setan perempuan lagi, yang ngusir laki-laki lagi. Iyalah, kaulah Bapakku kan. Haleluya. Haleluya. Jadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berapa tahun yang lampau pelayanan di Aceh, waktu GAM masih berkuasa waktu itu di sana. Baru-baru terjadi tsunami 3 hari. Sudah ada orang kerasukan setan. Dan saya dipanggil oleh dan Kibrimob untuk ngusirnya. Dan Kibrimobnya Kristen, saudara. Haleluya. Dan waktu kami ke sana, ternyata sudah ada dari marinir yang muslim. Jadi kami menunggu antrian. Haleluya. Ada kuasa. Gimana ini? Aku bilang, wah gawat nih. Kan semua pakai senjata. Malah marinir itu pakai tank. Kalau nggak salah marinir atau TNI AD apa marinir lah. Yang penting tentara. Jangan dia brimob. Tenang aja, tenang pendeta. Enggak bahaya ini, enggak. Tenang aja, biarin dia dulu, biarin. Waktu itu kita sama si Eko, kan kenal kan si Eko kan? Dia orang Aceh yang kita layani ikut Yesus. Saudara, pas dia ngusir, pakai bacaan macam-macam, dia usir, disemprot itu orang pakai ludah. Puing! Dimaki-maki. Iya, padahal itu udah danki ya. Dankinya kalau nggak salah kompol apa, ya mayor lah waktu itu mungkin dankinya itu. Akhirnya pergi, mobil tanknya pergi. Nah mobil tank, memang waktu itu kan operasi militer. Operasi apa? Dialah, BKU mereka kan. Wah, saudara, berangkat mereka. Akhirnya giliran kami. Saya datang. Saya lupa waktu itu baju apa. Tapi umpamalah baju putih lah dulu. Dia bilang, dalam bahasa Aceh. Yang terjemahkan Seko, yang baju putih itu jangan kasih masuk. Kenapa? Kuasanya hebat. Kuasanya hebat. Haleluya. Haleluya. Siapa yang masih punya nomor Eko silakan telepon. Kuasanya hebat. Kuasanya hebat. Apa Eko? Katanya Bapak kuasanya hebat. Wih, makin mantap lah kan? Mantap lah. Kan ada penterjemah. Mantap. Akhirnya aku bilang, dalam nama Yesus. Wah, panas. Dalam nama Yesus. Wah, dia bahasa Aceh. Apa katanya Eko? Jangan siksa aku. Jangan siksa aku. Lanjutkan. Langsung bilang, kalau kau nggak mau disiksa, keluar kau. Iya, aku keluar katanya. Nggak mau keluar juga, pura-pura. Woi, jangan pura-pura, keluar kau. Iya. Akhirnya dia keluar, haleluya. Karena ada cerita gitu, pendeta usir setan. Keluar kau setan, keluar. Setannya malah, keluar kau, wow. Akhirnya pendetanya bilang, kalau kau nggak keluar, aku yang keluar, kata pendeta. Haleluya. Harus pakai nama Yesus. Dan orang ini lepas. Setelah lepas, situ keluarganya udah kumpul 20 orang. Ada apa ini? Ada apa? Kata yang bekas, yang tadi yang udah bebas dari setan tadi. Ada apa? Kok rame-rame? Gak sadar ya. Akhirnya aku bilang, saya sebut aja namanya Pak Siagian. Saya bilang, Pak, aku bilang, sekarang kalau nggak salah dia udah kombes atau AKBP ya. Dia bilang, bagaimana? Kalau hanya begini aja percuma, aku bilang. Gimana? Kita bawa anak itu. Karena anak itu masih lemas, orang tuanya kami bawa ke mobil truk Brimob. Saya layani, saya doakan. Dia bilang, gimana nanti kalau aku sholat? Ya sholat aja, yang penting bilang Yesus aja lah kalau doa. Kalau sholat. Haleluya. Yang penting ada masalah, panggil Yesus. Loh, kenapa gitu? Setan ini hanya takut sama Yesus.
Saya kan nggak mungkin larang orang sholat, nggak boleh. Itu namanya penistaan. Tapi dia kan mau pingin obat yang manjur. Dia pingin kesaktian. Aku kan belajarnya bukan sama Sumbokong. Kalau sama Sumbokong, pasti aku bilang usir pakai nama Sumbokong. Lah, aku belajarnya sama Yesus. Aku kan murid Yesus. Aku bilang dalam nama Yesus. Oh jadi gitu Pak, ya. Yang penting dalam nama Yesus Pak. Iya, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Nama ini sakti, nama ini dahsyat. Asal engkau bangun hubungan dengan Dia. Haleluya, haleluya. Kopat kopit gak ada itu, gak ada. Kalau kau punya hubungan dengan Yesus. Kemarin saya baru ditelepon teman yang begitu baik dengan saya, yang selalu mendukung saya dalam dana kalau penginjilan pelayanan. Dia kasih tahu hasilnya. Hasilnya dia positif. Iya, reaktif. Tapi itu pakai antigen katanya, bukan pakai ini. Bukan langsung dia sendiri di rumah. Wah, jadi dia mau panggil dokter. Udah kita doa aja dulu, nggak usah ke dokter. Tapi yang namanya orang banyak duit biasanya begitu ya, orang punya duit. Ya udahlah, terserahlah, aku bilang yang penting kita doa dulu. Saya doakan orang itu sehat hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau kau punya hubungan dengan Yesus, kopat-kopit nggak ada. Dia takut dengan nama Yesus. Karena nama Yesus itu nama di atas segala nama. Itulah maha kuasa, pribadi yang maha kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Antara sadar atau tidak sadar, antara percaya atau tidak percaya, tapi saya pastikan nama Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Makanya dia katakan, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Dia langsung yang melakukan. Haleluya. Dia juga yang mengutus Roh Kudus dalam namanya. Mari kita buka firman Tuhan, kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Karena orang bingung dengan ini, sehingga Allah Roh Kudus lah, Allah Bapa lah, Allah Anak, tiga lah, tiga, satu, tiga. Haleluya. Kita baca 3, 2, 1. Tetapi penghibur Roh Kudus yang akan namamu, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Orang terjebak di sini. Berarti Bapa yang utus. Yang utus Bapa. Diutus dalam nama Yesus. Haleluya. Berarti Roh Kudus nggak punya nama. Makanya dalam nama Yesus. Tapi orang bermasalah kata Bapa di sini. Haleluya. Makanya dijelaskan di Yohanes 16. Bapa itu siapa? Siapa yang mengutus Roh Kudus itu? Coba baca Yohanes 16. Haleluya. Ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat ke-7. Orang terjebak dengan yang tadi. 3, 2, 1. Namun benar yang katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, maksudnya Yesus. Terus, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Penghibur itu maksudnya Roh Kudus. Terus, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku di sini siapa? Yesus mengutus dia. Dia siapa? Roh Kudus. Haleluya. Jadi Yesus itu adalah Bapa. Bapa lah yang mengutus Roh Kudus. Yesus lah yang mengutus Roh Kudus. Makanya Yesus itu, saudara, Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Pertanyaan muncul. Kalau kita katakan Roh Kudus itu Allah, benar nggak? Benar, karena namanya nama Yesus. Tapi kalau Allah Roh Kudus nggak ada dalam Alkitab. Tapi kalau Roh Kudus itu Allah, karena datang dalam nama Yesus. Nama Yesus. Haleluya. Yesus itu nama Tuhan Allah. Bapa dan Yesus itu satu. Ngapain kita jadi menggunakan dogma doktrin yang membuat ribet? Padahal untuk selamat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan terima 3113, enggak ada di Alkitab. Terimalah 3113, terimalah 3 in 1, Trinitas. Nanti masuk lebih keren, Tritunggal, enggak ada.
terimalah Yesus. Haleluya. Bahkan rasul-rasul, kalau Anda baca di Kisah Rasul, membaptis semuanya hanya nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Baca nanti di Kisah 8 waktu siapa membaptis sida-sida juga dalam nama Yesus. Dan banyak ayat-ayat lain. Hanya tidak ada satu ayat pun yang membaptis orang pakai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nggak ada. Di Alkitab tidak ada. Semua pakai nama Yesus. Haleluya. Karena nama itulah yang punya segala kuasa di sorga di bumi. Karena itu saudara, jangan cari nama lain. Cari nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kemana-mana cari nama Yesus. Maka hidupmu akan terjaga, terlindungi. Setan gemetar, iblis ketakutan, kopat-kopit lari tunggang langgang. Haleluya. Jemaat banyak di sini yang nggak merasa lagi, nggak bisa mencium sesuatu lagi, lidahnya nggak bisa merasa berhari-hari, nular ke siang, nular ke B, dekat-dekat semua nular. Haleluya. Tetapi kita doa dalam nama Yesus dan dicek di antigen, cek rapid antigen, terbukti semuanya negatif. Mungkin saudara pikir, oh itu perlu, ini enggak, aku yakin udah kena itu semua. Udah kena. Iya, karena kerja kalian kan di pasar, berinteraksi dengan banyak orang, pegang duit sembarangan. Iya. Kenapa aku bilang sembarangan? Karena uang ribuan terus yang kau hitung. Jangan hitung sembarangan uang. Haleluya. Saudara, jadi di sini dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna aku Yesus pergi. Supaya apa? Supaya Yesus mengutus. Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Jadi yang penting saudara, bukan masalah berapa Tuhan dan bukan masalah berapa Tuhan dan ada berapa Tuhan. Siapa nama Tuhan? Itu yang penting. Amin. Nama Tuhan Allah kita adalah Yesus. Haleluya. Dia pribadi yang hidup. Amin. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada, nama itu yang harus kau tinggikan. Maka kau akan lihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Ketika engkau berkenalan dengan orang, sebut, diberkatilah kau dalam nama Yesus. Kalau dia menjauh, artinya itu bukan rezekimu. Oh Pak, nanti dia nggak belanja. Jangan takut. Karena kau hidup bukan karena dari belanjaan dia, kau hidup dari Yesus. Kalau kau hidup dari belanjaan dia, sekali waktu dia kena kopat-kopit, kau pun mampus juga di sana. Haleluya. Tapi kalau kau hidup dari Yesus, gak peduli mau kopat-kopit berkeliaran di mana-mana, kau tetap dilindungi Yesus. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, Bapak Ibu sekalian, banyak pembisnis kita itu, saudara, coba mereka menggunakan Kristen Nusantara. Sekarang ada Kristen Nusantara. Iya. Asal ketemu orang Islam harus Assalamualaikum, Pak Haji. Assalamualaikum. Ya sama aja lah agama begini-gini Pak Haji, gini-gini, yang penting ya barang saya ini bagus gini-gini. Kristen Nusantara. Haleluya. Haleluya. Kita harus menghargai semua orang. Kita toleransi kepada semua keyakinan di muka bumi ini. Tetapi akidah kita tidak boleh kita jual. Tetap hanya ada satu nama, Yesus Kristus Tuhan Allah. Itulah juru selamatmu. Haleluya. Jangan takut, jangan takut. Mau berbisnis sama orang apapun, suku apapun, agama apapun, tetap Yesus. Yesus. Haleluya. Oh, buktinya Pak Pendeta, ketika dia tahu aku pengikut Yesus, barangnya nggak dijual ke saya. Haleluya. Orang popo, tetapi ada satu hal yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Apakah kita punya hubungan dengan dia? Amin. Haleluya. 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 Jangan kita menggunakan nama, tapi kita tidak punya hubungan dengan nama itu. Karena itu harus punya hubungan dengan nama itu. Haleluya. 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 Jadi di sini sudah jelas, yang mengutus Roh Kudus juga adalah Yesus, dan Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Jadi nama Tuhan Allah kita itu Yesus. Jadi juru selamat kita hanya Yesus. Pak Ustadz Yaya Waloni, Anda harus tahu,
Kami menyembah Allah yang Esa. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dulu Anda belajar teologi yang keliru sehingga Anda pun tersesatkan. Tapi kami tidak. Kami menyembah Tuhan Allah yang Esa. Yesus Kristus namanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, ini pesan Tuhan buat saudara semua. Saya dapat impresi atau boleh dikatakan seperti bayangan begitu apa yang terjadi ke depan. Dan saya lihat ke depan lebih banyak kesulitan-kesulitan. Tetapi ingat, kalau kau punya hubungan intim dengan Yesus, kau akan terjang kesulitan itu. Amin. Badai setinggi apapun kau akan lompati dia. Amin. Gunung setinggi apapun kau akan terbang nih. Kenapa? Karena kau nggak sendiri, kau bersama Yesus. Karena itu mulai hari ini bangun hubungan intim sungguh-sungguh. Doa puasa, doa puasa, doa puasa, doa puasa, doa puasa. Dan kalau Anda memang belum mampu melakukan, siap di mentoring. Haleluya. WA-mu jangan kau buat supaya nggak bisa dicek orang. Silakan cek. Istri saya bisa cek dia, kapan saya pas tidur, kapan saya pas bangun lagi, dia pasti bisa cek. Oh, tadi ini jam 8 udah nggak aktif lagi, tengah 2 tiba-tiba aktif, berarti dia lagi doa. Haleluya. Oh Pak, kami ada pembicaraan tertentu. Kalau itu membangun nggak ada masalah juga. Tetapi saudara ingat baik, jaga kesehatan kita. Amin. Saya umur 51, saya sehat. Haleluya. Haleluya. Saya tidak punya banyak gula. Itu sebabnya hampir setiap minggu saya beli gula. Karena saya tidak punya banyak gula. Haleluya. Iya. Saya tidak kolesterolan, makanya saya suka makan kacang. Saya tidak punya penyakit apa-apa. Saya hanya punya satu, namanya Yesus saja. Haleluya. Haleluya. Saudara, hari ini ambil keputusan. Bangun hubungan intim dengan Yesus. Haleluya. Karena ini nama di atas segala nama. Gak usah ikut doktrin dogma yang pusing-pusing, debat-debat di sosial media itu macam-macam lah, pendeta itu ini. Yang penting Yesus. Haleluya. Loh, kita juga Roma 10:9 kita disuruh beritakan nama Yesus. Beritakan nama Yesus. Tidak ada satupun penginjil-penginjil di Alkitab yang memberitakan nama lain. Hanya nama Yesus. Amin. Makanya Roma 10 bilang, kalau engkau percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, Yesus Tuhan selamat. Kita ikut Yesus mau selamat. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita ikut Tuhan bukan mau kenal ada berapa Tuhan. Kita mau ikut Tuhan supaya selamat. Amin. Nah, ikut Yesus selamat. Udah beres, tenang. Ngapain dia debat-debatin? On debat. Ikut Yesus selamat. Ada 3 pendeta, 2 pendeta datang ke kamar saya. Satu dari Bogor, satu dari Bali. Kami bicara tentang ini. Saya bilang sekarang begini saja. Ya, kau mau cerita apa terserah. Yang penting aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup dalam Yesus. Selamat nggak selamat? Ya udah, ngapain gue pusing dengan begituan? Haleluya. Jadi orang Indonesia ini kadang-kadang aneh. Dia suka muter. Suka muter. Bener. Dia nggak mau jalan yang cepat, muter. Harusnya ke Grogol itu sampai setengah jam, jadi 3 jam dia muter entah kemana-mana. Haleluya. Ngapain muter-muter? Yesus bilang, minta dalam namaku, aku nggak minta sama Bapak, aku yang buat, aku yang lakukan. Hari ini jangan bosan, terus bangun hubungan intim dengan Yesus. Kau akan lihat mujizat-mujizat terjadi. Amin. Haleluya. Bagi saudara yang tidak terbiasa, ya, saya lihat di sini kenapa jemaat begini. Saya lihat tidak ada satupun jemaat di sini yang konsisten membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kadang-kadang oke, kadang-kadang tidak intim lagi. Saudara, kau mulai bangun hubungan intim, komitmen. Beli jam beker itu, jam yang berdering apa? Jam beker ya? Ya jam beker, jam speaker terserah. Alarm. Haleluya. Kalau kami di kampung lu jam beker istilahnya. Haleluya. Bukan Freddy Baker, bukan. Jadi saudara itu ada alarmnya. Jadi setel jam 4:30 dia berdering. Haleluya. Supaya kau bisa sempat sikat gigi kalau mau sikat gigi.
Kalau mau kumur-kumur pakai Listerine terserah saja. Kalau mau kumur-kumur pakai apa, yang penting rasamu nyaman aja. Oh nggak usah kumur-kumur, nggak sikat gigi, nggak apa-apa. Bagi Yesus nggak ada masalah. Haleluya. Oh belum cebok, nggak apa-apa. Bagi Yesus nggak ada istilah begitu, nggak. Oh belum sunat, nggak apa-apa. Yesus jawab semua. Kalau kau punya hubungan dengan dia, dia nggak peduli kau sunat atau tidak. Dia nggak peduli kau udah kumur-kumur, udah sikat gigi atau belum. Haleluya. Tapi terserah kau mana yang paling nyaman. Haleluya. Kau datang ke Yesus. Jam 5 sudah berdoa, sudah menyembah. Kalau kita jam 4, saya jam setengah 2 sekarang. Karena saya lihat banyak sekali kesulitan di masa yang akan datang. Tapi saya percaya saya akan menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang kasih luar biasa. Haleluya. Karena saya tahu dan saya mengenal nama itu. Dan dia berbicara dalam roh saya. Dan dia katakan dia akan memelihara hidup saya. Dan saya tidak dibiarkan. Lihatlah. Nah, keren kan? Nah. Ini keren nih. Ini malah dikasih orang, nggak bayar kan? Haleluya. Ya, kalau orangnya rela. Haleluya. Saudara, jadi kalau kita betul-betul punya hubungan intim dengan Yesus, hidupmu akan diberkati. Amin. Saudara percaya? Mulai hari ini mau ambil keputusan? Haleluya. Jam 5 pagi atau jam 4? Haleluya. Haleluya. Jangan minta diskon. Banyak nanti minta diskon jam 8 siang Pak, jam 9 siang Pak. Haleluya. Jangan. Iya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama si Murni dan suaminya, saudara. Dia pas jam 2 pagi si Murni langsung ke ruang tengah doa. Dan suaminya masih pegang handphone jam 2 pagi. Langsung dia seperti terharu. Dia langsung nangis. Tapi aku nggak bisa doa Pak, aku hanya bisa nangis. Ya nggak apa-apa. Yang penting niatmu doa. Tapi ya memang nangis, tapi niatmu doa, nggak apa-apa. Tuhan tahu itu semua. Yang penting kau datang ke Dia. Haleluya. Saudara, pagi-pagi saudara lihat orang itu udah azan, saudara. Ya, itu ada lima waktu. Hanya yang subuh aja yang tambahannya ada. Yang lainnya nggak ada tambahan. Subuh ditambahin. As-sholatu khairum minan naum. As-sholah, marilah sembahyang. As-sholatu khairum minan naum. Lebih baik sembahyang daripada tidur. Tapi kau bilang lebih baik tidur dari sembahyang, karena baru dapat AC baru. Haleluya. Saudara, kalau gara-gara AC ini membuat kita susah doa, buang AC. Kalau gara-gara handphone ini, buang handphone ini. Iya, buang semua. Kalau gara-gara itu kita tidak bisa intim dengan Tuhan. Saya ingat Bapak gereja kita yang pendiri GPPS, saya ingat betul. Dia Ishak Lewi Santoso, ya. Saya ingat betul, meninggalnya umur 96 tahun, tidak pikun. Saudara, waktu itu dia umur 92 tahun, dikasih mobil termahal. Waktu itu saya lupa mobilnya. Apa waktu itu sudah ada Pajero atau sudah ada, yang penting itulah mobil termahal. Sampai kayak di pesawat lah, nggak terasa. Dia nggak mau, dia tolak. Loh, kenapa? Dia lebih baik naik Kijang tua yang ada nama merek gereja. Ditanya, Om, kenapa nggak mau Om dikasih? Dia bilang, nanti kalau di mobil itu tidur. Jadi kalau di mobil itu jadi dia tidur. Jadi kalau di mobil yang goyang-goyang dia doa, huraba sakara labai, huraba. Bajunya putih-putih terus. Ya, bukan maksudnya kau ikuti harus putih. Semua dia kayak nggak pernah ganti baju, putih dia hari. Padahal banyak bajunya putih semua, celananya putih, sepatunya pun putih. Iya. Saya ingat waktu dia umur 92 apa 91, dia sempat ngajar kami. Dia bilang, katanya dikasih mobil mewah, tapi nggak mau. Dia ngomongnya cadel, tapi kalau dia ngomong orang nangis karena ada urapan. Haleluya. Jadi sekarang lebih banyak pasi lidah tapi nggak ada urapan. Tapi kalau dua-dua digabung lebih baik. Pasi lidah tapi urapan. Haleluya.
Karena itu saudara, hari ini hanya ada satu yang mau kutekankan di sini. Ambil keputusan. Mari bangkit berdiri, ambil keputusan. Bangun hubungan dengan Yesus. Kita bukan menyembah 3 Tuhan. Kita menyembah Allah yang Esa. Allah Bapa kita, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. 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 Saudara, Bapak Ibu sekalian, jikalau hari ini engkau ditegur oleh firman, ambil keputusan. Ambil keputusan. Buat perjanjian dengan Tuhan. Saya melihat masa-masa yang akan datang tambah sulit. Tapi hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan. Hanya dekat Allah hatiku tenang. Dari situlah datang pertolongan. Dekatlah dengan Tuhan Yesus. Intimlah dengan Yesus. Hanya Yesus Tuhan Allah kita. Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Urapi, rodoa, mengalir, terima. Ambil keputusan. Yang belum bisa doa, ngomong aja, terserah apapun yang saudara omong, Tuhan tahu, Tuhan bisa paham, Tuhan paham. Ngomong aja, ngomong terus. Oh, haleluya. Api, bakar. Ambil keputusan. Dulu mungkin kau punya hubungan dengan Tuhan begitu erat sekali. Kau bisa merasakan hadirat urapannya setiap pagi. Tapi belakangan ini hilang. Kembali kepada Yesus, kembali. Oh, kalau Anda belum bisa doa, mulai berdoa saja. Sebut saja, Tuhan Yesus, aku mau, Tuhan Yesus, aku percaya, begini. Sebut aja, terus berdoa. Ambil keputusan. Oh, ambil keputusan. Haleluya. Jangan kau anggap Yesus itu hanya sapam yang menjagai rumahmu. Jangan kau anggap Yesus itu hanya sekedar tempat pengaduanmu. Jangan kau anggap dia hanya sebagai tempat pengaduanmu ketika kau sulit baru datang sama dia. Tapi bangun hubungan intim dengan Tuhan. Haleluya. Engkau akan lihat pertolongannya nyata, dahsyat, ajaib. Saya rasakan itu dalam hidup saya. Makanya saya berani cerita hari ini. Hanya nama Yesus. Aku tidak peduli doktrin dogma apapun. Yang ku tahu nama Yesus saja. Nama di atas segala nama. Dialah Bapakku, dialah Tuhan Allahku, dialah Rajaku, dialah Juru Selamatku. Yesuslah sobatku yang setia. Yesuslah, haleluya, temanku yang abadi. Yesuslah segala-galanya bagiku. Tidak ada lagi yang lain, hanya Yesus. Mulai berbicara hanya Yesus. Oh, hanya Yesus. Hanya Yesus. Oh, Ramashakara la baba sikara la baba. Hanya Yesus. Doa. Oh, Rabayara la basakara la batagara la basanda. Doa. Bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa apa aja dia tahu. Doa. Oh, haleluya. Biar roh doa ini hari ini terimpartasi atas hidup. Berdoa. Dalam nama Yesus terjadinya. Terbuka pintu gudang berkat, tercurah berkat Tuhan atas metanoia, GPS metanoia diberkati melimpah-limpah. Semua pemirsa YouTube diberkati melimpah-limpah. Yang sudah mendukung pelayanan metanoia diberkati
diberkati. Yang tidak mendukung dana pun diberkati. Di lain waktu mereka akan mendukung. Yang berdoa buat pelayanan metode Tuhan berkati. Semua pemirsa yang ada dimanapun mereka berada Tuhan berkati. Yang kena COVID sembuh di dalam nama Yesus. Yang sekarang ada di rumah sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang mungkin dalam tekanan, dalam kesulitan ekonomi, oh bebas, lepas, oh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus merdekakan mereka, supaya mereka anak-anak Tuhan yang menang lebih daripada pemenang. Urapi mereka, urapi mereka, urapi Tuhan, urapi. Angkat hati roh pikiranmu, dua belah tanganmu, hadapkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan Allah kita satu-satunya, tidak ada lagi yang lain. Haleluya. Ketika kau panggil Yesus Kristus, sudah di sana semua lengkap sempurna. Kalau kau bilang hanya Bapa yang mana dulu? Tuhan mana? Tapi kalau kau bilang Yesus Kristus, itulah Allah Tuhanmu, itulah Bapamu, itulah Raja di atas segala raja, itulah Juru Selamatmu, itulah semuanya segalanya. Panggil namanya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mengambil keputusan untuk doa pagi. Jam 5 pagi kami sudah berdoa. Bukan sendiri-sendiri. Satu keluarga. Yang masih sendiri-sendiri, yang satu keluarga. Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka semua. Urapi mereka Tuhan. Amin. Supaya mereka hidup dalam doa. 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 Doa. Tidak ada lagi yang bisa kita andalkan hidup ini. Tak ada lagi. Siapa lagi yang kita mau andalkan? Siapa yang kita mau anggarkan? Gak bisa lagi. Hanya Yesus Kristus. Doa, minta doa di dalam nama Yesus. Doa. Terbuka pintu gudang berkat, tercurah berkat-Mu atas kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dasar luar biasa. Haleluya.